Silakan. Cepat hujan. Nanti kita mau ini dulu. Ya. Apa yang dikatakan dari Persatuan Perempuan Demi Pancasila sebentar. Kita hadir untuk memberi semangat kepada bangsa. Kita hadir untuk memberi semangat kepada Bang Silveter karena beliau memberikan kesaksian yang sangat benar demi kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi panci, pokoknya intinya panci, mau bolong, mau robek, mau pecah, panci. Panggil masuk. Udah kelamaan 2000. Jadi kita ini 2025. Panci, balikin panci. Jadi Ngomong jangan lama-lama hujan, ngomong aja. Jadi kita Hujan. lagi hadir di sini untuk memberi semangat kepada Silveter dalam memberi kesaksian karena dengan kesaksian kebenaran itu menghasilkan persatuan dan kesatuan bangsa. Cepat. Ayo. Kita nggak bisa, negara kita nggak boleh diatur sama orang yang maling panci. Kasih. Pokoknya sekali panci tetap panci. Mati. Saya gimana ya? Ayo rame-rame. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa yang kita simak dalam demonstrasi ini atau aksi yang ada di kepolisian ini mungkin membuat kita ketawa ngakak, ya. Kenapa seperti itu? Ya, bagaimana tidak? Ya, yang depan sedang berorasi, yang belakang teriak panci pokoknya. Terus wartawan yang merekam tetapi tidak ada blegernya, tidak ada rupanya. Ayo ngomong aja nih, mau hujan. Nah, kemudian diberilah komentar sama para netizen. Inilah contoh orang-orang yang sedang lapar, ya. Orang-orang yang sedang lapar, ya. Jadi memang tidak mengerti, tetapi yang penting instruksinya seperti apa, yang lain diinstruksi seperti apa, jadi tidak ngerti tentang apa yang harus dilakukan. Ya, yang belakang itu, ya pokoknya panci, pokoknya panci. Nah, panci kan untuk makan nasi, ya nantilah selesai demo baru dikasih makan. Selesai menyala-nyala begitu, baru dikasih makan dulu. Ya demo dulu gitu. Ya, ini satu demo yang tampaknya menggambarkan situasi yang dihadapi oleh geng Solo. Itu cukup menyedihkan, pemirsa, karena Silvester, ya, adalah orang yang bisa dianggap sebagai mulut Jokowi. Dan menurut para pendemo ini, Silvester adalah orang yang memberikan saksi tentang kebenaran, katanya itu. Karena itu tidak boleh dipenjara menurut mereka. Lah, sementara dia sedang pegang poster-poster kecil begitu dengan tulisan mulutmu adalah sumber berita palsu. Ya, itu ada PPI, nggak tahu PPI itu apa. Mungkin pernyataan apa-apa gitu kan. Yang dimaksud siapa? Roy Suryo berkenaan dengan ijazah Jokowi itu dianggap sebagai berita palsu dari mulutnya Roy Suryo. Karena itu jangan penjarakan Silvester, tapi penjarakanlah Roy Suryo. Roy Suryo masukkan, ya, kembali ke penjara. Itu permintaan dari mereka. Tanda bahwa mereka tidak mengerti kenapa Silvester itu dipenjara, mau dipenjara. Ya, sekarang tampaknya tarik ulur. Apakah memang ada kekuatan Jokowi itu real atau enggak, gitu kan? Nah, ini masih teka-teki karena dari beberapa hari yang lalu Kejaksaan Agung itu memang tampaknya mau memenjarakan Silvester karena sudah ingkrah keputusannya, sudah lewat Mahkamah Agung, tidak bisa PK karena belum pernah dipenjara. Jadi hukum kalau mau ditegakkan pasti dia masuk penjara lebih dahulu. Baru setelah itu kalau mau PK aja, kan begitu. Dan kasusnya ini bukan ijazah palsu. Kesaksiannya itu, ya, yang mau oleh para termul-termul ini, tetapi pencemaran nama baik pada keluarganya Yusuf Kala, ya,
mungkin Yusuf Kala sudah tidak menjadi wakil presiden, ya, dia sudah mulai balik kritis kepada Jokowi. Sylvester lah kemudian menyalak kepada Yusuf Kala dan melakukan fitnah, ya, itu kasusnya. Kalau berkenaan dengan ijazah palsu, ya jangankan termul, ya, kepolisian saja sebetulnya galau menghadapi situasi ini karena sudah naik ke penyidikan, tetapi membawa dokumen asli yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan itu berat banget, karena yang dikasihkan ke Jokowi cuma fotokopi. Lah di kantor polisi kan banyak fotokopi, ya, jangan-jangan fotokopi yang dikasihkan Jokowi itu difotokopi lagi. Ya, sehingga kualitasnya menjadi bahan ketawaan. Dan ini kalau dipakai untuk memenjarakan orang-orang seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, kemudian yang lain-lain, ya nggak bisa. Mana ada, ya, gelar perkara tertutup mengandalkan fotokopi, ya susah lah, ya. Tetapi yang kita bisa lihat adalah memang sekarang ini kepanikan menerjang seperti tsunami yang membuat kayaknya pertahanan geng Solo ini pura-puranda, ya, baru diserang dikit aja, ya, dengan keputusan-keputusan formil seperti abolisi dan amnesti buat Tom Lembong dan Hasto Kristianto, ya, ini habis termul-termul ini. Dan dugaan banyak pihak, kalau semakin menipis sembako yang dikirimkan, kemudian orang-orang juga tidak berharap lagi menjadi komisaris karena tantimnya sudah dihentikan dan lain sebagainya, ya kan? Mungkin juga orang yang mungkin punya kualifikasi yang agak bagus gitu mundur teratur juga, dan pada akhirnya nanti Jokowi akan menghadapi sendiri. Disitulah mungkin saatnya, ya, aparat hukum bisa mengadili Jokowi. Sekarang mungkin masih takut karena mungkin beranggapan termulnya itu masih luar biasa dan berlapis-lapis. Tetapi dengan perkembangan waktu yang ada, berjalannya waktu, tampaknya memang ini adalah Jokowi menghitung hari. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.